Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Statistika Perubahan Banyak 1, Ibu Nur Ikhwana Estad Emstat. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai multivariate analysis of variance atau MANOVA dengan dua kasus, yaitu data dengan pengelompokan dan tanpa pengelompokan. Kelompok kami beranggotakan Nurul Arsyil Rusli, Subhan Muhammad, Nurul Khairida Amrah, Nur Hikmah, Nasri Eko Putri, dan Johriana Rashid. Baik, langsung saja untuk bab 1 yaitu pertama latar belakang. Analisis variance multivariate atau disebut MANOVA adalah perpanjangan dari analisis variance ANOVA. Yang mengakomodasikan lebih dari satu variabel dependen. MANOVA merupakan teknik ketergantungan yang mengukur perbedaan untuk dua atau lebih variabel independen. Variabel dependen untuk matriks berdasarkan sekumpulan variabel kategoris numerik yang bertindak sebagai variabel independen. Yang adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik data multivariate yang digunakan pada kasus tanpa pengelompokan dan dengan mengelompokkan. Yang kedua yaitu bagaimana hipotesis yang dapat dibangun dari data tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana penyelesaian kasus dilakukan dengan bantuan RStudio. Apa interpretasi hasil analisis dan kesimpulan yang dapat diperoleh. Yang terakhir yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menyajikan data multivariate beserta sumbernya untuk dua kasus yang berbeda. Yang kedua yaitu menyusun hipotesis sesuai dengan permasalahan yang dianalisis. Yang ketiga yaitu melakukan perhitungan penyelesaian kasus menggunakan RStudio. Yang keempat, memberikan interpretasi dari kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Analisis multivariat adalah sekumpulan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang melibatkan lebih dari satu variabel secara simultan. Pendekatan ini memungkinkan seorang peneliti untuk memahami pola hubungan yang kompleks antar variabel dalam satu waktu, yang tidak dapat ditangkap dengan analisis satu variabel saja. Dalam konteks dunia nyata, fenomena yang diteliti umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, sehingga analisis multivariat menjadi pendekatan yang lebih representatif dibandingkan dengan metode statistik sederhana. Selanjutnya yaitu multivariate analysis of variance (MANOVA) adalah teknik ketergantungan untuk mengukur perbedaan antara dua atau lebih variabel metrik dependen berdasarkan variabel independen yang tidak numerik. MANOVA dibagi menjadi MANOVA satu arah dan MANOVA dua arah atau descent faktorial. Perbedaan antara MANOVA satu arah dan MANOVA dua arah atau descent faktorial adalah jumlah kategori variabel bebas. Dalam analisis multivariat satu arah, variabel independen dikategorikan dan setidaknya dua variabel dependen adalah angka. Dalam MANOVA dua arah atau descent faktorial, dua atau lebih variabel bebas dibagi menjadi beberapa kategori. Setidaknya dua di antaranya bergantung secara numerik. Selanjutnya yaitu model umum untuk MANOVA satu arah yaitu YIJK sama dengan μK ditambah tau IK ditambah epsilon IJK, di mana I sama dengan 1,2 sampai dengan TJ sama dengan 1,2 sampai dengan R dan K sama dengan 1,2 sampai dengan P. Dengan YIJK yaitu pengamatan dari variabel terikat ke K dan ulangan ke J yang memperoleh perlakuan ke I. μK yaitu rata-rata dari variabel terikat ke K. Tau IK yaitu pengaruh dari perlakuan ke I terhadap variabel terikat ke K. Epsilon IJK yaitu pengaruh sisaan yang timbul pada variabel terikat ke K dari ulangan ke J dan perlakuan ke I. Adapun hipotesis yang akan diuji yaitu H0 di mana tau 1 sampai dengan tau I sama dengan 0, yang artinya perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1I di mana tau I tidak sama dengan 0. Selanjutnya model umum untuk MANOVA dua arah yaitu YIJK sama dengan μK ditambah tau IK ditambah beta JK ditambah epsilon IJK, dengan I sama dengan 1,2 sampai dengan TJ sama dengan 1,2 sampai dengan R dan K sama dengan 1,2 sampai dengan P. Dengan YIJK
yaitu pengamatan dari variabel terikat ke K dan ulangan ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Mu K yaitu rata-rata dari variabel terikat ke K. Tau IK yaitu pengaruh dari perlakuan ke I terhadap variabel terikat ke K. Beta JK yaitu pengaruh dari perlakuan ke J terhadap variabel terikat ke K. Epsilon IJK yaitu pengaruh sisaan yang timbul pada variabel terikat ke K dari ulangan ke J dan perlakuan ke I. Adapun hipotesis yang akan diuji yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hipotesis untuk pengaruh perlakuan. H0 di mana tau 1 sampai dengan tau I sama dengan 0, yang artinya perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1I di mana tau I tidak sama dengan 0. Hipotesis yang kedua yaitu hipotesis untuk pengaruh kelompok, di mana H0 di mana beta 1 sampai dengan beta J sama dengan 0, yang artinya kelompok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1J di mana beta J tidak sama dengan 0. Berikutnya ada asumsi dan hipotesis pada MANOVA. Yang pertama yang akan kita bahas adalah asumsi, di mana ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama, terdapat minimal 2 atau lebih variabel terikat dengan skala pengukuran interval atau rasio. Yang kedua, terdapat variabel bebas non-metrik dengan skala pengukuran nominal atau ordinal. Yang ketiga, terpenuhinya pengujian normalitas pada variabel terikat. Yang keempat, terdapat kesamaan matriks varians-covariance. Lalu uji signifikansi digunakan untuk menguji perbedaan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan hipotesis H0 diterima apabila nilai tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan hingga tau ke G sama dengan 0, maka varians data homogen. Lalu H1 diterima apabila setidaknya terdapat satu tau I yang tidak sama dengan 0, di mana I sama dengan 1 sampai G. Terdapat beberapa statistik uji pada MANOVA yang digunakan sebagai pembuat keputusan dalam perbedaan antar kelompok, yaitu yang pertama ada Pillay-Strass yang digunakan ketika asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi, ukuran sampel kecil, dan standar pengujian dan hasil pengujiannya bertentangan. Semakin besar nilai statistik sejak Pillay, maka semakin besar dampaknya pada model. Statistik uji Pillay-Strass dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan jumlah I sama dengan 1 hingga P lambda I dibagi dengan 1 ditambah lambda I sama dengan trace lambda I dikalikan dengan 1 tambah lambda I pangkat minus 1 sama dengan trace matriks B, matriks determinan B dibagi dengan determinan matriks B ditambah W. Berikutnya ada Wilks lambda yang digunakan jika ada lebih dari 2 variabel bebas dan memenuhi asumsi homogenitas matriks varians-covariance. Semakin rendah statistik lambda Wilks, maka semakin besar dampaknya pada model. Nilai lambda Wilks berada di kisaran 0 hingga 1. Statistik uji Wilks lambda dirumuskan sebagai lambda bintang sama dengan jumlah perkalian I sama dengan 1 hingga P 1 ditambah lambda I pangkat minus 1 sama dengan determinan matriks B dibagi dengan determinan matriks B ditambah W. Yang ketiga ada Hotelling-Strass yang digunakan ketika hanya ada 2 grup variabel bebas. Jika statistik pelacakan Hotelling tinggi, maka dampak pada model yang dihasilkan semakin bagus. Statistik uji Hotelling-Strass dirumuskan sebagai T sama dengan jumlah I sama dengan 1 hingga P lambda I sama dengan trace lambda I sama dengan trace W pangkat minus 1 dikalikan dengan B. Yang keempat ada Loy-Large rule yang digunakan jika asumsi homogenitas varians dari covariance terpenuhi. Jika nilai statistik pada pengujian Royce-Large rule terbesar lebih besar, maka pengaruh terhadap model yang diperoleh akan semakin besar. Statistik uji Royce-Large rule dirumuskan sebagai R sama dengan lambda max. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan terkait contoh kasus pertama.
di mana suatu percobaan pada bidang industri ingin mempelajari pengaruh mesin terhadap respon kekuatan serat yang dihasilkan dan digunakan dalam industri tekstil tersebut, dengan mempertimbangkan bahwa kekuatan serat juga dipengaruhi oleh diameter serat. Pada percobaan ini, terdapat 3 perlakuan mesin yang dirancang dengan rancangan acak lengkap, dan masing-masing diulang sebanyak 5 kali. Berdasarkan hasil percobaan, diperoleh data seperti pada slide, yang mana setiap mesinnya terdapat data berpasangan yang terdiri dari Y dan X, di mana Y merupakan kekuatan serat dan X merupakan diameter serat. Hasil tabulasi data tersebut dijumlahkan dan diperoleh nilai totalnya dan rata-ratanya seperti tabel pada slide. Untuk penyelesaian kasus tersebut, kami menggunakan bantuan RStudio, di mana untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama yaitu kita perlu menginput datanya ke RStudio, di mana datanya itu terdiri dari data ulangan, mesin, dan 2 variabel respon yaitu variabel Y dan variabel X. Kemudian data tersebut digabungkan menjadi data frame dan diperoleh datanya seperti pada slide. Setelah data diinput ke RStudio, kita perlu melakukan pengujian asumsi homogenitas matriks varian dan covariance terlebih dahulu sebelum melakukan analisis MANOVA, di mana pada pengujian ini terdapat 2 hipotesis, yaitu hipotesis nol, yang berarti bahwa matriks varian dan covarian itu homogen, sedangkan yang kedua yaitu terdapat hipotesis alternatif, yaitu matriks varian covariannya tidak homogen. Untuk pengujian asumsi ini digunakan uji box M. Pada RStudio, untuk melakukan uji ini kita terlebih dahulu mengaktifkan package yaitu BioTools. Berdasarkan uji box M ini, diperoleh nilai p-value-nya sebesar 0,7421, yang mana nilai tersebut lebih besar dari nilai alfanya, yaitu 0,05, sehingga hipotesis nolnya yaitu gagal ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa asumsi homogenitas matriks varian covarian terpenuhi dan analisis MANOVA dapat dilanjutkan. Setelah dilakukan uji asumsi homogenitas matriks varian covarian, selanjutnya yaitu kita menghitung ragam multivariat yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama, jumlah kuadrat total atau JKT, yang menggambarkan total variasi seluruh data, baik dari perbedaan antar mesin maupun variasi di dalam mesin. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat perlakuan atau JKP, yang menunjukkan keragaman yang berasal dari perbedaan antar perlakuan, dalam hal ini adalah perbedaan antar mesin. Yang ketiga yaitu jumlah kuadrat galat atau JKG, yang merupakan sisa keragaman setelah keragaman akibat perlakuan dikurangkan dari total keragaman. Untuk memperoleh nilai dari ketiga komponen ini, kita terlebih dahulu mencari nilai dari faktor koreksi, di mana faktor koreksi ini merupakan nilai pengurang agar variasi data tidak bias akibat dari jumlah total yang besar. Untuk rumusnya sendiri dapat dilihat pada slide. Setelah nilai faktor koreksi diperoleh, kita dapat menghitung nilai dari ketiga komponen utama tadi, yaitu JKT, JKP, dan JKG. Rumusnya itu seperti pada slide. Setelah ketiga nilainya diperoleh atau ketiga komponen utama tersebut diperoleh, kemudian disusun dalam matriks 2x2, yang mana
nilainya itu berisi elemen untuk variabel X, elemen untuk variabel Y, dan hubungan antar kedua variabel tersebut. Di mana nilai atau hasil matriks ini akan digunakan nantinya pada Wilks lambda. Langkah berikutnya yaitu melakukan uji Wilks lambda. Setelah diperoleh matriks 2x2 tadi yang dimasukkan dalam tabel MANOVA, dan selanjutnya itu kita menghitung Wilks lambda, yang mana pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh jenis mesin terhadap gabungan respon X dan Y. Untuk hipotesisnya itu terdiri dari hipotesis 0 yang berarti tidak ada pengaruh interaksi kedua faktor terhadap respon yang diamati, dan hipotesis alternatifnya terdapat pengaruh interaksi antara kedua faktor yang diamati. Untuk memperoleh nilai dari Wilks lambda dapat digunakan rumus, yaitu determinan dari jumlah kuadrat galat dibagi dengan determinan penjumlahan dari jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat galat. Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh nilai Wilks lambda sebesar 0,50677773. Dari nilai tersebut dikonversikan ke statistik F dan diperoleh nilainya yaitu sebesar 10,70578. Dengan derajat bebas yang sesuai dengan MANOVA dan taraf signifikansi sebesar 5% atau alfa sama dengan 0,05, dapat diperoleh nilai F tabelnya yaitu 3,89. Sehingga dari hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel yang dapat, sehingga hipotesis nolnya itu ditolak. Dengan kata lain, terdapat perbedaan yang signifikan antara mesin dengan respon yang diamati. Atau dapat dikatakan pula bahwa jenis mesin memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon diameter serat dan kekuatan serat yang dihasilkan. Baik, langsung saja ke contoh soal yang kedua, di mana syarat optimum yang ditekankan pada suatu pista film telah diuji menggunakan suatu teknologi yang biasa disebut dengan operasi revolusioner. Dalam hal ini, 3 respon yang diuji cobakan, yaitu yang pertama adalah hal arah, kehalusan permukaan, dan yang terakhir adalah kedap cahaya, di mana ketiganya diukur dalam 2 level, jumlah extrude dan jumlah aditif. Permukaan ini dilakukan sebanyak 5 kali pada setiap kombinasi faktor. Datanya ada seperti berikut. Penyelesaiannya itu, pertama kita masukkan data. Di awal, pertama yang dilakukan adalah memasukkan data ke dalam RStudio, di mana kita tidak secara langsung memasukkan data yang di awal ke dalam R, karena akan membingungkan R juga. Jadi yang pertama itu yang dilakukan itu adalah membuat variabel yang dimana variabelnya itu ada extrude, additive, X1, X2, dan X3. Kemudian setelah kita membuat variabel tersebut, kita satukan ke dalam sebuah data frame sehingga bentuknya menjadi seperti yang terlihat di layar. Nah, data frame itu berisi kolom extrude, additive, X1, X2, dan X3. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah untuk menguji apakah datanya ini memenuhi asumsi homogenitas matriks varian kovariannya atau tidak. Dengan perintah sebagai berikut, menggunakan library BioTools, kita masukkan variabel Y yang berisi data dari X1, X2, dan X3, dan group itu berisi interaksi terhadap
antara kolom extrude atau faktor extrude dan faktor aditif. Kemudian kita bisa menggunakan perintah box M dan ditampilkan bahwa p-value sebesar 0,1546 yang mana p-value ini lebih besar dari nilai alfa 5% yang digunakan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa data ini memenuhi asumsi homogenitas matriks varian dan kovarian. Langkah selanjutnya yaitu kita mempersiapkan data lebih lanjut agar R dapat lebih mudah lagi dalam menganalisis datanya dengan perintah sebagai berikut. Dilihat di layar. Kemudian langkah keempat adalah menghitung nilai FK. Untuk karena respon yang diuji coba kan ada 3, sehingga nilai FK yang akan dihitung juga ada 3 nantinya, dan beserta kombinasi antara ketiga dari respon tersebut, di mana untuk FK1 atau faktor koreksi yang itu nilai dari X1 dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya X1. Itu juga untuk X2, X3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai FK untuk keseluruhan, dapat kita lanjutkan untuk menghitung jumlah kuadrat total atau JKT, di mana untuk JKT 1 kita mengkuadratkan nilai yang ada di nilai-nilai yang ada di X1, kemudian ditotalkan dan kemudian dikurangkan dengan FK1 yang telah didapatkan di awal. Begitu pula untuk JKT22 dan JKT33. Untuk JKT12, kita mengalihkan nilai-nilai yang ada di X1, respon 1, yang dikalikan dengan X2. Kemudian hasil perkalian antara keduanya itu dijumlahkan untuk keseluruhannya dan dikurangkan dengan FK12. Begitu pula untuk JKT13 dan JKT23. Setelah itu kita bisa menghitung nilai JKK atau JKE atau jumlah kuadrat dari faktor yang pertama, yaitu extrude. Nah, perhitungannya sebagai berikut, di mana tiap level extrude itu dibagi dengan jumlah ulangan per sel, lalu dikurangkan dengan faktor koreksinya. Seperti itu. Itu juga berlaku untuk JKE dari 12, JKE 13, dan JKE 23. Di mana JKE 12 itu agak sedikit berbeda karena kita tidak mengkuadratkan, tetapi kita melakukan perkalian dengan extrude di X2 dengan extrude X1, baru dibagi dengan ulangan per sel, kemudian baru dikurangkan dengan faktor koreksi yang telah dicari di awal. Kemudian kita bisa mencari nilai jumlah kuadrat untuk yang kedua, yaitu aditif, di mana perhitungannya atau cara perhitungannya itu mirip dengan yang di faktor yang pertama. Begitu pula untuk JKI atau jumlah kuadrat interaksi antara kedua faktor, yaitu faktor extrude sama faktor aditif, di mana JKI ini perhitungannya sama dengan yang di awal-awal tadi. Jadi yang perhitungannya sama dengan cara kita mencari JKE dengan JKA tadi. Nah, perhitungan yang terakhir yaitu kita mencari JKG atau jumlah kuadrat galak,
yaitu kita menghitung sisa variasi yang tidak dijelaskan oleh faktor extrude, aditif, maupun interaksi dengan perhitungan JKG. Untuk JKG 11 itu di mana jika T11 dikurangi JKE 11 dikurang JKA 11 dan JKI 11, di mana JKT 11 itu jumlah kuadrat total di awal yang telah kita dapatkan, kemudian dikurangkan jumlah kuadrat faktor pertama, kurangkan jumlah faktor kedua, dan dikurang dengan jumlah faktor interaksi untuk JKG 11 sampai JKG 23. Nah, langkah kelima, setelah kita dapat memperoleh semua nilai yang dibutuhkan, kita dapat menyusun matriks dengan perintah sebagai berikut. Untuk matriks galak itu berisi JKG 11 yang di layar ini sampai JKG 23, dan dimensi yang akan terbentuk oleh di matriks ini itu berdimensi 3x3. Begitu pula untuk faktor 1, faktor 2, dan interaksi. Kemudian kita bisa membuat tabel peragam dari Manova ini agar tampilannya lebih mudah untuk dianalisis atau dilihat, di mana sumber variasi yang pertama itu faktor pertama atau extrude itu mempunyai derajat bebas 1 dengan matriks jumlah kuadrat dan hasil kalinya yang bisa dilihat di layar. Begitu juga untuk faktor aditif, interaksi, dan galak, yang dimana faktor aditif itu mempunyai derajat bebas 1, untuk interaksi mempunyai derajat bebas 1, dan untuk galak itu mempunyai derajat bebas 16 jika ditotalkan sebesar 19. Ada 19. Begitu pula untuk matriks-matriks mereka. Kemudian setelah kita membentuk matriks tersebut, kita bisa masuk ke dalam tahap uji statistik dari Manova ini. Dalam Manova terdapat 4 uji yang ada di dalam Manova ini sendiri, tapi kita bisa menggunakan salah satunya itu yang dapat kita gunakan adalah uji Wilks lambda. Karena juga tadi di awal analisis kita juga sudah melakukan uji asumsi homogenitas matriks varian dan kovarian, dan ternyata asumsinya terpenuhi sehingga kita dapat menggunakan uji Wilks lambda, cukup menggunakan uji Wilks lambda, di mana tahap analisisnya sebagai berikut. Selanjutnya, untuk perhitungan yang pertama, kita menghitung untuk efek interaksi dengan hipotesis H0 adalah seluruh kombinasi antara faktor extrude dengan faktor aditif itu kita indikasikan sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh interaksi kedua faktor terhadap respon yang akan diamati. Untuk hipotesis alternatifnya, minimal ada satu pengaruh interaksi antara kedua faktor terhadap respon yang diamati. Dengan statistik uji di mana lambdanya sama dengan determinan dari matriks galak dibagi determinan dari matriks perlakuan yang ditambah dengan matriks galak. Kemudian nilai lambda tersebut akan ditransformasi ke dalam nilai F dengan rumus sebagai berikut. Nah, nilai F-nya inilah yang akan dibandingkan dengan F tabel. Apakah kita menerima H0 atau menolak H0. Dengan perintah sebagai berikut, kita dapat memperoleh hasil dari nilai lambda untuk efek interaksi sebesar 0,7771058. Kemudian nilai tersebut ditransformasi menggunakan perintah sebagai berikut, dan didapatlah F hitung untuk efek interaksi ini sebesar 1,338522. Dan untuk F tabelnya kita mendapatkan di angka 3,34. Kemudian kita bandingkan, karena nilai F hitung yang diperoleh tadi lebih kecil dari F tabel, maka kita gagal menolak
H0. Artinya tidak ada pengaruh antara interaksi kedua faktor dengan respon yang diamati. Seperti itu. Untuk efek dari faktor ekstrud sama seperti sebelumnya, kita mulai dengan hipotesis, di mana hipotesis H0 untuk faktor ini kita indikasikan bahwa seluruh taraf dari faktor ini sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh ekstrud terhadap respon. Sedangkan hipotesis alternatifnya, minimal ada satu taraf dari faktor ekstrud yang berpengaruh terhadap respon yang diamati. Untuk statistik ujinya, kita sama seperti maksudku statistik ujinya itu sama seperti sebelumnya, namun di bagian pembagi itu kita ganti menjadi matriks ekstrud, determinan dari matriks ekstrud yang ditambah dengan galak. Kemudian nilai lambda tersebut juga kita transformasi ke dalam bentuk F dengan rumus seperti ditunjukkan di layar. Kemudian nilai transformasi tadi kita bandingkan dengan nilai F di tabel. Nah, dengan perintah di R, kita memperoleh nilai lambda untuk faktor ekstrud itu sebesar 0,3818584. Kemudian nilai tersebut ditransformasi ke dalam F, sehingga didapat nilai F untuk faktor ekstrud itu sebesar 7,554269. Kemudian nilai F hitung tersebut dibandingkan dengan nilai F tabel yang telah didapat juga, yaitu sebesar 3,34. Karena nilai F hitung yang dimana nilainya itu 7,554 lebih besar dari F tabel dengan nilai sebesar 3,34, maka kita menolak H0. Artinya ada pengaruh faktor ekstrud terhadap respon yang diamati. Nah, untuk faktor yang terakhir atau faktor aditif, sama seperti sebelumnya, kita mulai dengan hipotesis yang dimana H0-nya kita indikasikan bahwa seluruh taraf dari faktor ini tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Sedangkan hipotesis alternatifnya, minimal ada satu taraf dari faktor ini atau faktor aditif yang berpengaruh terhadap respon yang diamati. Dengan statistik uji sama seperti di faktor ekstrud, tapi bedanya di sini pembaginya itu kita ganti dengan matriks aditif ditambah galak baru dicari determinannya. Kemudian dari nilai lambda itu ditransformasi lagi ke dalam bentuk F dengan rumus sebagai berikut. Dan kemudian nilai F itu akan dibandingkan dengan F tabel dengan perintah sebagai berikut yang ditampilkan di layar. Dan diperoleh bahwa nilai lambda untuk faktor aditif itu sebesar 0,523039 dan nilai tersebut akan ditransformasi ke dalam F, nilai F, dan diperoleh sebesar 4,255619 untuk F hitungnya. Dan nilai F tabelnya sama, yaitu 3,34. Sehingga karena F hitung di sini juga lebih besar dari F tabel, maka kita menolak H0. Artinya ada pengaruh faktor aditif terhadap respon yang diamati. Seperti itu. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, untuk kasus pertama berdasarkan uji Wilks lambda yang ditransformasi ke nilai F, jenis mesin berpengaruh signifikan terhadap kekuatan serat setelah memperhitungkan pengubah penyerta yaitu diameter serat. Oleh karena itu, setiap mesin memiliki kinerja berbeda secara nyata dalam menghasilkan serat dengan kekuatan tertentu, dan pengubah penyerta tidak sepenuhnya menjelaskan perbedaan tersebut.
Untuk kesimpulan kasus kedua, berdasarkan uji Wilks-Lambda yang ditransformasi ke nilai F, faktor ekstrud dan adiktif berpengaruh signifikan terhadap ketiga respon tahan arah atau basah, kehalusan permukaan, dan kedap cahaya yang diamati. Namun, interaksi antar kedua faktor tidak berpengaruh signifikan terhadap ketiga respon yang diamati. Dengan kata lain, pengaruh faktor ekstrud terhadap respon tidak bergantung pada level adiktif dan sebaliknya. Oleh karena itu, efek dari masing-masing faktor dapat dipertimbangkan secara terpisah dalam proses optimasi. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.